Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Juliani Syafitri, CGP Angkatan ke-8 UPT SD Negeri 067268 Kota Medan. Koneksi antara materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya pembelajaran berdiferensiasi? Yang mana pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita? Ingat, setiap anak unik. Mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan minat gaya belajar, kebiasaan, dan pola pikir kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda-beda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid-murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang terakhir, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness, yang mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid yang dilihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian, keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca raport murid sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari. Pada diferensiasi konten bisa juga mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasi atau format penyampaian, bukan mengulang atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses, yang mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan pada diferensiasi produk, yang mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Menurut modul 1.1 dengan modul 1.2 yang menyatakan untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Sedangkan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 menyatakan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, relatif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai peran dan guru penggerak. Menurut modul 1.3, modul 2.1 menyatakan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.4 dan modul 2.1 menyatakan dalam pelaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antara materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.